salah satu semboyan bangsa kita yang kita ketahui bersama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Bapak, nilai-nilai apa saja sih yang bisa kita ambil dari semboyan kita itu, Pak? Baik, untuk kalau kita berbicara, baik saya langsung saja. Kalau kita berbicara masalah Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, jadi kita harus perlu tahu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya dalam satu negara ini kita berbeda-beda agama, berbeda bahasa, suku, tetapi kita tetap satu yaitu Indonesia. Kalau kita berbicara masalah nilai, yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada beberapa, Mbak. Yang pertama ada namanya nilai toleransi. Jadi di mana dalam beragama itu kita harus saling toleransi, saling menghargai antar satu agama dengan agama lain. Yang kedua ada namanya nilai gotong royong. Nilai gotong royong itu adalah nilai kerjasama, artinya bagaimana cara kami antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain bisa saling bekerja sama. Karena ada salah satu filsafat mengatakan bahwasanya kita nggak bisa berkembang tanpa bantuan dari orang lain. Ketiga yang namanya nilai kerukunan, di mana setelah adanya toleransi, gotong royong, maka akan terjalin namanya kerukunan. Kerukunan berbangsa dan bernegara. Disitulah yang perlu kita kuatkan dalam satu kebinekaan. Dan ketiga adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini adalah nilai gimana salah satu upaya pemerintah pusat dalam memberikan keadilan sesuai dengan Pancasila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang perlu kita terapkan dalam Bhinneka Tunggal Ika atau penerapannya terhadap masyarakat. Artinya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila tidak boleh dipisahkan. Mungkin itu Mbak Ayu nilai-nilai yang saya jelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Baik Pak, terima kasih jawabannya sudah sangat luar biasa sekali Pak. Berarti untuk implementasinya sendiri terkait nilai-nilai yang sudah Bapak sebutkan tadi, penerapannya sudah dilakukan Pak ya di lingkungan kerja Bapak Sudah. saat ini? Iya, betul. Iya Pak, kita bergeser sedikit nih. Tadi kita sudah membahas tentang nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita berbicara tentang kesadaran bela negara nih Pak. Gimana cara Bapak membina atau menanamkan jiwa kesadaran bela negara itu di lingkup pekerjaan Bapak saat ini? Oke, baik. Untuk penerapan bela negara, jadi kita perlu ketahui bela negara adalah artinya memberikan kenyamanan, memberikan keamanan terhadap negara kita yang kita ini, memberikan keamanan. Kalau kita berbicara masalah pribadi dan rekan kantor kita, gimana pertama itu adalah untuk dapat menerapkan bela negara. Pertama yang kita terapkan adalah rasa nyaman. Gimana kami memberikan rasa nyaman terhadap kami pribadi dan memberikan rasa nyaman terhadap rekan-rekan kerja kami. Yang kedua adalah sadar hukum. Jadi kami selalu harus sadar hukum terhadap apa resiko, apa nantinya akan terjadi. Selalu kita sadar hukum terhadap apa kita harus memperlihatkan aturan perusahaan maupun aturan di negara ini. Dan yang ketiga adalah ketakwaan terhadap Tuhan. Selain kita harus sadar hukum, rasa nyaman, kita harus selalu taat kepada Tuhan, selalu beribadah tepat waktu. Itu adalah salah satu cermin bagaimana kami dapat membela negara ini. Baik Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak. Sudah sangat luar biasa sekali dengan jawaban Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uindreski Amaliun, instansi Poltekkes Kementerian Kesehatan Maluku. Baiklah, hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya mengenai sikap bela negara. Kepada narasumber saya, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Berian Pata, kelas 11, saya bersekolah di Madrasah Negeri 1 Muna. Baiklah, menurut Anda apa itu sikap bela negara? Sikap bela negara yaitu perilaku mencintai tanah air. Baik, apa saja sikap bela negara yang Anda amalkan di lingkungan sekolah maupun lingkungan bermain? Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, mengikuti apel pagi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, membantu teman yang memerlukan bantuan. Oke, mengenai mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bisa Anda sebutkan apa saja sila dalam Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, sebagai anak madrasah, apa nilai Pancasila yang selalu kalian amalkan di lingkungan bermain maupun sekolah? Itu sila pertamanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kami setiap hari di sekolah melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan mempelajari pelajaran agama yang lebih banyak daripada sekolah umum. Oke, menurut Anda di lingkungan teman-teman Anda, apakah sikap bela negara sudah dipraktikkan dengan baik? Kurang baik praktekkan oleh generasi sekarang karena anak-anak generasi sekarang lebih sibuk memainkan gadget, jadi membuang waktu secara percuma. Oke, jadi apa saran Anda untuk generasi selanjutnya? Mengurangi bermain gadget agar tidak membuang waktu secara percuma, rajin belajar, dan rajin beribadah. Oke, baik. Terima kasih. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama narasumber saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai warga negara Indonesia, apa yang Anda ketahui tentang aksi bela negara? Jadi menurut saya kakak, aksi bela negara itu adalah upaya atau tindakan kita sebagai manusia tentunya untuk mengamalkan dan melaksanakan ideologi kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45. Tentunya dengan tujuan agar menjadikan kita warga negara yang mempunyai integritas dan nilai-nilai sesuai dengan ideologi kita, Kak. Menurut Kak, kenapa kita harus punya jiwa bela negara? Oke. Jiwa bela negara, menurut saya karena dengan kita mempunyai jiwa bela negara, maka akan tumbuh jiwa nasionalisme kita dengan seperti itu. Dengan kita mempunyai jiwa nasionalisme, tentunya kita akan berperilaku baik ke sesama manusia dan bertujuan untuk memberikan kemajuan dan kemakmuran untuk bangsa. Menurut saya seperti itu, Kak. Oh ya Pak. Terus dalam kita hidup bermasyarakat, bagaimana kita lihat kondisi saat ini di masyarakat tentang bela negara? Nah, di lingkungan kita ini, di masyarakat sekarang ini kita sangat rawan ya, kita lebih mudah untuk dipecah belah saat ini. Karena timbul beberapa fenomena. Yang pertama itu di era digital ini lebih mudahnya untuk menyebar berita-berita hoaks. Dan di era digital ini tentunya banyak isu-isu yang berkembang sehingga oknum-oknum yang ingin untuk memecah belah bangsa itu sangat berpeluang. Nah, di sini kita sebagai ASN, perawat dan tentunya lapisan masyarakat harus berperan aktif. Salah satunya adalah tidak ikut menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Meminimaliskan untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memecah belah bangsa. Oke Pak. Terus kan Bapak ini berprofesi sebagai perawat dan juga berstatus sebagai ASN. Apa yang sudah Anda lakukan, Bapak lakukan Anda lakukan sebagai perawat yang menunjukkan bahwa Anda sudah melakukan aksi bela negara tersebut? Saya rasa sebagai perawat, salah satu aksi nyata kita untuk terlibat dalam aksi bela negara itu adalah yang terjadi saat ini. Kita terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Perawat hadir sebagai garda terdepan. Perawat hadir untuk memberikan rasa nyaman di masyarakat dengan cara memberikan edukasi, mengingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu saya rasa adalah salah satu peran nyata dari perawat dalam bela negara. Sehingga dengan adanya itu kita berupaya untuk penyebaran COVID-19 ini lebih minimal atau bahkan bisa hilang lagi untuk negara kita ini, Indonesia. Oke Pak. Terus kita dalam melayani pasien, apakah menurut kita juga sudah
melakukan yang namanya sudah termasuk bela negara. Kalau kita melayani pasien kita, bagaimana cara kalau kita melayani pasien? Oh iya, tentu saja. Dengan kita melayani pasien itu, Kakak, terlepas daripada pandemi saat ini, perawat itu sudah melakukan aksi bela negara. Salah satunya adalah kita mengamalkan di profesi kita ialah merawat pasien tanpa memandang suku, ras, agama. Kita menyamaratakan semua kedudukan tanpa memandang kasta, sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu semuanya merasa setara. Nah, dengan seperti itu, kita memberikan rasa nyaman untuk pasien dengan cara berkomunikasi yang efektif. Tentu saja juga berupaya melakukan tindakan itu sesuai dengan standar apa yang kita ketahui, yaitu sebagai standar SOP kita. Saya rasa seperti itu, Kakak. Oh ya, terima kasih ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa tentu tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan pendahulu kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan terus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan senantiasa menerapkan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara di masa ini tentu sangat berbeda dengan aksi bela negara di masa lalu, di mana para pahlawan kita harus mengangkat senjata, berjuang hingga berlumuran darah sehingga tercapainya kemerdekaan Indonesia. Bela negara saat ini bisa dilakukan dari hal-hal kecil oleh siapapun dari kalangan, generasi, dan profesi manapun tanpa terkecuali. Bela negara yang bisa kita lakukan saat ini adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan terdahulu, yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan bangsa bagi generasi yang akan datang. Bela negara wajib ditanamkan sejak dini untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta kepada tanah air. Melihat keberagaman profesi, bentuk, dan wujud bela negara kita akan berbeda-beda. Namun apapun itu, marilah kita senantiasa menerapkan sikap bela negara sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air. Kita bisa, Kemenkes bisa, Indonesia bisa.